Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dan tema kita masih tentang menuju sehat tanpa obat, tema yang sangat menarik di acara Solusi untuk Sehat. Malam hari ini saya masih bersama dengan Bapak Dr. Andes Suparno dan silahkan kami masih membuka interaktif ya di segmen terakhir ini 02718575555 karena saya yakin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada narasumber kita malam hari ini. Dan Pak Parno, untuk penyakit-penyakit yang untuk jangka panjang mengkonsumsi obat ini tadi kan disampaikan Pak Parno solusinya itu sudah pasti sembuh tuntas. Ada nggak kemungkinan kambuh lagi? Gitu? Selama kita disiplin dan kita tidak melanggar aturan medis maupun non medis, artinya kebiasaan itu membentuk pada karakter kita. Istilahnya kalau sekarang tuh modernnya degeneratif ya, jadi orang yang kebiasaannya jelek, jorok dan sebagainya itu nggak akan kambuh karena ini sembuhnya tuntas. Selama kita melanggar dengan sistem-sistem yang salah pasti sembuh lagi, kambuh lagi. Ibarat kita punya mobil, kita servis, tabrakan, jebret, diperbaiki, nabrak lagi kan ya rusak lagi. Gitulah sama saja. Sama, kita real. Baik, kita sapa penelpon yang sudah tersambung. Selamat malam. Halo. Ya, Bapak dengan siapa di mana? Dengan Bapak Eko. Bapak Eko di mana, Pak Eko? Gonilan. Di Gonilan. Silahkan Pak Eko. Aduh Bapak, saya kata dokter menderita piriformis sindrom. Itu kira-kira boleh ke fisioterapi apa tidak, Pak? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Eko di Kartosuro. Terima kasih Pak Eko di Gonilan. Jadi psikosindrom memang itu secara umum itu adalah momok. Tapi insya Allah selama ini aku menyembuhkan juga banyak sekali. Jadi silahkan datang dulu aja lah. Karena aku harus mendeteksi apa sebabnya atau asbabun nuzulnya. Ya. Jadi kita nanti akan menemukan solusi setelah aku mendeteksi. Jadi pasien yang datang ke tempatku itu aku nggak perlu tanya sakitnya apa. Nanti akan saya deteksi satu demi satu. Bahkan diem kita jelaskan. Jadi pasien itu tahu kepastian. Saya ini sakit apa. Dan aku ini kena apa. Pasien akan mengerti. Jadi bukan kita bertanya sakitmu apa. Pasien datang itu kan butuh kepastian. Saya ini sakit apa. Lah, mestinya seorang terapi bisa menjelaskan. Kebanyakan seorang terapi itu tidak paham terhadap penyakit, terhadap solusi, terhadap analisa. Sehingga yang penting dapat fulus mungkin begitu. Atau yang penting pasiennya banyak. Kalau saya tidak begitu, pasien datang itu butuh kepastian, butuh kesembuhan. Kita harus menjelaskan bahwa pasien inilah sakitnya ini karena ini, maka demikian itulah solusi yang sebenarnya. Memang banyak seorang terapi kadang-kadang tidak menguasai, maaf ini, ya mohon para terapi semoga bisa menganalisa dengan jelas, dengan jernih dan benar. Oke, ada penelpon berikutnya. Selamat malam. Selamat malam, Solusi untuk Sehat. Selamat malam. Ibu dengan siapa di mana? Ya, selamat malam. Dengan Ibu Ayu. Ibu? Ibu Ayu. Ya, di mana Ibu? Di Blora. Di Blora. Silakan pertanyaannya. Ini mau tanya sama Bapak, kalau nyembuhin lemah syahwat bisa nggak ya? Lemah syahwat. Ya, terima kasih. Oke. Ya, terima baik. kasih. Terima kasih, Bu. Ya, itu untuk lemah syahwat memang pada usia tertentu syahwat itu memang bagi momok terutama seorang laki-laki karena kejantanan. Bahwa spermatozoid itu punya gerakan atau frekuensi getaran itu pada jumlah atau sigma X pada frekuensi tertentu, dia jika berkurang maka melemahlah dia. Itu satu. Kedua, jika orang kena gula tinggi, jadi pada glukose tinggi, dia akan mengalami lemah juga. Karena sitoplasma yang bekerja di dalam tubuh itu adalah melemah. Maka itu bisa diatasi, mestinya juga diterapi. Tidak mungkin hanya dengan ungkapan. Jadi tidak bisa, itu harus diterapi. Karena lemah syahwat itu bisa dari berbagai macam. Bisa karena faktor sarafnya lemah, bisa karena faktor karena kena gula, bisa karena benturan sehingga terjepit pada kantong spermatozoid, bisa karena depresi. Jadi orang depresi pun bisa kena lemah syahwat. Makanya itu banyak hal. Dengan demikian kita tidak bisa menentukan sesuatu jika kita tidak melihat. Penelpon selanjutnya. Selamat malam. Yang di ujung. Halo, selamat malam. Selamat malam, Ibu. Dengan siapa di mana?
Dengan Mbak Danis. Mbak Danis, di mana Mbak? Di Tipes. Di Tipes, silahkan pertanyaannya. Iya. Selamat malam Mbak, mau nanya Ya. gimana cara menangani kolesterol? Kolesterol ya, sampai berapa? Ya, terima kasih. Gimana, Mbak? Oh ya sudah Terima kasih. cukup, ya sudah cukup. Untuk kolesterol Bisa itu pada ditutup dulu akhirnya ya. kolesterol itu adalah terbentuk dari asam laktat. Asam laktat itu biasanya terkandung di dalam kulit. Jadi kalau ayam ya ceker, sayap, kepala, orang yang dimakan kulitnya. Nah, kulit itu adalah asam laktatnya tinggi. Kalau itu masuk ke dalam tubuh, tidak terkonsumsi dengan baik dan tidak terekskresi, tidak dikeluarkan pada karbohidratnya, pada kalornya, dan lain-lain, dia akan mengendap. Nah, itulah yang namanya orang kena kolesterol tinggi. Nah, caranya mengatasi bagaimana? Jangan minum dingin. Minumlah pakai jahe dan teh untuk mengeliminir asam laktat itu dengan mudah. Jadi minum teh sama jahe itu bisa menetralisir, tapi tidak boleh setiap hari. 3 hari 1 kali, jadi eliminirnya pelan-pelan, tapi pasti. Tapi kebanyakan orang pengennya cepet-cepet. Nah inilah kebiasaan manusia, cepet sembuh, cepet baik, tidak bisa. Kita harus step by step, bertahap. Jadi kolesterol itu bisa diatasi dengan olahraga, dengan menyetop tidak makan minum yang dingin, mengurangi kulit, biasanya kulit yang banyak. Atau gajih, istilahnya begitu. Demikianlah caranya. Baik. Selamat malam untuk penelpon yang terakhir nih kayaknya ya. Halo? Selamat malam. Iya, dengan siapa Dari Ibu? Ibu Nur Hayati di Purwodadi. Ibu Nur Hayati di Purwodadi, Mau silakan. tanya. Ya, langsung saja. Keluhan saya sakit kepala mulai akhir tahun 2014. Ya. Tahu-tahu saya pusing, bangun tidur tuh apa keliru saya miringnya ke kanan apa ke kiri. Tahu-tahu kayak karo anak kecil bangun tidur hayub-hayuben gitu. Saya miring-miring, saya kadang mau nabrak pintu apa sakit sekali. Saya diamkan, kira-kira setengah bulan kambuh lagi. Sudah itu lama-lama 1 bulan. Ya. Pikir saya jarang, tapi sekarang kemarin itu 1 minggu 2 kali. Itu kalau saat kira-kira itu sakit kepala vertigo Atau apa sakit gitu ya? apa takutnya kalau kena saraf apa Iya, oke nanti akan Terima dijawab. kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, kembali ke asal. Nur Hayati. Itu adalah pertanyaan awal. Jadi vertigo, migrain, itu sebetulnya hampir sama atau serupa tak sama. Itu sebetulnya juga sama tadi, vertigo, migrain. Kalau hayub-hayuban karena pembuluh baliknya kejepit. Nah, kejepit itu bisa sarafnya, bisa aliran nadinya nggak jalan. Maka dibetulkan dengan gampang. Kalau tidak dibetulkan ya namanya kayak orang terkilir, nggak dibetulkan kan ya tetap sakit terus. Yeah. Selama itu tidak dibetulkan sistem kapilernya, sistem sarafnya, ya akan sakit terus menerus. Betulkanlah, itu gampang kok. Paling 2 kali, sekali atau 3 kali maksimal, pasti sembuh. Dan itu dengan mudah tanpa obat. Maka kebiasaan tidur itu penting, jangan bantal didobel. Jangan suka narik tangan seperti ini, itu jadi pusing. Jadi itulah kadang-kadang orang tidak memperhatikan. Kebiasaan salah itu membuat organ kita berubah. Perubahan sistem saraf di dalam atau perubahan disposisi akan menyebabkan disfungsi. Jadi dispossession itu akan menyebabkan dysfunction. Itu tidak terfikirkan oleh kebanyakan para terapis dan penyembuh. Padahal itu penting sekali. Seperti mobil, platina geser, pengapian nggak berkembang. Sama aja manusia. Jadi tergeser sedikit, fungsi akan berubah. Nah inilah yang akan kita bahas atau kita kerjakan. Saya itu adalah merecovery fungsi, merecovery sistem, merecovery saraf, sehingga semua organ kita itu adalah normal, bekerja dengan baik, sehingga kita bisa sehat, menuju sehat tanpa obat. Jadi obat itu hanya jika perlu. Karena obat itu adalah racun yang biasa dikatakan toksin. Kalau kita terlalu banyak toksin, kita akan terakumulasi sehingga jadilah batuk, jadilah alergi, jadi gatal, dan sebagainya. Nah, kita harus tahu bahwa kita harus menjaga kesehatan. Mahalnya kesehatan itu bukan karena rupiah. Menjaga pola hidup sehat dengan baik, itulah yang dikatakan mahal.
Di saat orang lain seenaknya sendiri, kita menjaga kesehatan. Itulah yang namanya mahal dalam kesehatan. Baik, Jangan ya. hanya dihitung dengan rupiah. Oke, Terima ya. kasih. Pak Parno, kita asik banget ngobrol dan menerima dan menjawab para penelpon tadi. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih Pak Parno. Mungkin ada pesan-pesan atau tips dulu atau himbauan kepada pemirsa TA TV sebelum kita akhiri, silahkan. Terima kasih pada pemirsa TA TV, terutama pada teman-teman aku kuliah dulu SMA, mungkin SMA 1 Karanganyar, teman kuliah di UNS, terutama pada program FMIPA Fisika, kemudian pada guru-guru saya, kemudian ustadz-ustadz saya yang sudah membuat saya menjadi seperti ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi. Dan para pemirsa yang mungkin sudah pernah saya tangani, yang saya sembuhkan, yang jumlahnya sudah tak terhitung, termasuk ini yang baru datang, baru mendengar dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat. Kalau itu salah dari saya, kalau itu benar dari Tuhan. Jadi aku hanya menyampaikan apa yang aku ketahui, saya mengerti, saya bisa menjelaskan, sehingga kebenaran itu datangnya dari Allah sana. Saya hanya menjalankan tugas. Semoga apa yang saya jelaskan kepada pemirsa bermanfaat, baik untuk diri sendiri, baik untuk keluarga maupun orang lain, sehingga barokah dan bermanfaat. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Parno. Sukses terus ya. Pemirsa, untuk Anda yang tertarik dan ingin datang ke tempat terapi Bapak Dr. Andes Suparno, bisa ke Mojokulon ya, di Mojokulon RT 3 RW 6 Sragen, atau bisa telepon di 0271 893060 dan nanti bisa diterapi langsung oleh Bapak Dr. Andes Suparno. Dan mudah-mudahan apa yang kami hadirkan bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Suparno, Dr. Andes beserta rombongan. Mudah-mudahan tetap sukses dan selalu membantu pasien. Dan pemirsa, Sari Atmaja mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih perhatian Anda. Selamat malam TA TV masa kini dan tetap berbudaya. Sampai jumpa.